Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kalian sudah mengeklik video ini dengan membaca bismillah tentunya ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan presentasikan makalah ke-8. Nah, saya Deningsi dan teman saya Indah Alfian. Kali ini Indah akan menyampaikan materi pertama dan saya sendiri Dianingsih akan menyampaikan materi kedua. Langsung saja ya teman-teman, simak materi dari saudari Indah Alfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Alfiani akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari latar belakang masalah itu sendiri. Nah, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun secara sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Nah, masalah terjadi saat harapan ide akan sesuatu hal itu tidak sama dengan realita yang terjadi. Di sini tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal itu adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Nah, latar belakang ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa sih masalah dalam penelitian itu ingin diteliti. Nah, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis. Nah, latar belakang masalah penelitian berisi tentang informasi suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti melalui penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Selanjutnya, tentang mengenai cara pembuatan latar belakang. Nah, berikut uraiannya. Yang bagian awal latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Yang kedua, bagian tengah, yaitu berupa fakta, fenomena, data, dan pendapat para ahli. Dan yang ketiga yaitu bagian akhir, diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan teoritis dan praktis. Dan akhirnya muncullah judul. Di bagian bawah latar belakang itu termuat rumusan masalah. Nah, masalah penelitian adalah sesuatu hal yang atau kejadian yang dijadikan sebuah penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam suatu masalah penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Masalah penelitian berbeda dengan masalah-masalah lain. Tidak semua masalah kehidupan dapat menjadi masalah penelitian. Masalah penelitian terjadi jika ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan harapan yang ada, antara apa yang diperlukan dengan yang tersedia, antara harapan dan kenyataan. Jadi, salah satu cara untuk membuat perumusan masalah yang baik ialah dengan melakukan proses penyempitan masalah dari yang sangat umum menjadi lebih khusus, dan pada akhirnya menjadi masalah yang spesifik dan siap untuk diteliti. Kembali ke moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Disimak ya teman-teman. Cara merumuskan rumusan masalah penelitian. Yang pertama ada kriteria masalah penelitian. Nah, kriteria di sini yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dengan memiliki nilai penelitian. Masalah yang dipecahkan akan berguna atau bermanfaat. Dan selanjutnya itu memiliki visibilitas. Artinya masalah tersebut dapat dipecahkan atau dipecahkan. Kemudian dalam merumuskan masalah penelitian itu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nah, faktor apa saja? Yang pertama yaitu
adanya data dan metode yang memecahkan masalah tersebut, batas-batasan masalah yang jelas, dan alat instrumen yang jelas, ada nilainya dan sesuai dengan kualitas penelitian. Dalam merumuskan masalah, rumusan masalah penelitian harus yang baik-baik, dan kemudian sumber masalah penelitian harus jelas. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan PTK dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran antara sasaran awal dan sasaran akhir, tindakan perbaikan. Nah, perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, tujuan PTK ini merupakan jawaban terhadap masalah penelitian. Nah, kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu menguraikan dampak dari tercapainya tujuan dari PTK tersebut. Berangkat ke tahap akhir yaitu kesimpulan dari pertemuan kali ini. Kami telah membahas mengenai sistematika PTK bab 1 yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan beserta manfaat penelitian. Intinya, latar belakang penelitian berisi tentang alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Jadi, dan masalah penelitian adalah suatu hal yang dijadikan sebuah penelitian yang mempertimbangkan beberapa hal menentukan suatu masalah. Tujuan PTK dirumuskan secara jelas. Dan kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yaitu ada menguraikan dampak dari tercapainya tujuan PTK. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran presentasi dari kelompok 12 mengenai materi kelompok 8. Oke.